Selamat pagi semuanya, Shalom, apa kabarnya? Sebentar lagi kita memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu teduh terlebih dahulu. Mari kita bersatu teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah Tuhan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita angkat pujian Jesus I Need You. Hope in my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, both hearts sing out your praise forever. Beautiful ashes, you find a weak and contrite heart, shoulder it burdens, carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now His graceful heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed.
Saya mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama ikrarkan pengakuan kita sebagai umat percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan lagu God is for me. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Sing your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I tremble dead. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fight my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Oh, Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fight my battle. Even in the darkest night, never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fight my battles. Even in the darkest night, you never let me go. I'm not afraid. God
the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor, you're the one who fight my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor, you're the one who fight my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Shalom teman-teman PRMI, apa kabar teman-teman semua? Langsung bersyukur ya hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Meskipun sampai hari ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi Lausa yakin dan percaya jikalau kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan juga hadir di rumahmu. Dan saat ini sebelum kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kami rindu ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami renungkan sungguh boleh membuat kekuatan bagi kami, meneguhkan iman kami, menopang kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja dan berkata-kata. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman terkasih di dalam Tuhan, hari ini Lausa diberikan sebuah tema yaitu tokoh Alkitab. Kita sama-sama akan membahas tentang Gideon. Dan Lausa akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-40. Kita nggak akan baca semuanya teman-teman, Lausa akan bacakan buat kita hanya di ayat 11-16. Nanti Lausa berharap teman-teman baca di rumah sendiri ya, keseluruhan pasal ini secara lengkap. Sebelum teman-teman baca, Lausa juga akan membantu mereview ya secara singkat apa yang terjadi sih dari kisah 1, pasal 1 sampai dari ayat 1 sampai ayat ke-40 ya. Oke, sebelumnya kita sama-sama melihat bahan kitab kita, Hakim-Hakim 6, ayat 11-16, Lausa akan bacakan buat kita semua. Teman-teman ikut baca ya di rumah. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Teman-teman PRMI, apa reaksimu ketika engkau mendapat sebuah sebutan yang kamu tahu itu berbeda dengan kepribadianmu? Misalnya nih, kamu yang pendiam, kurang suka bergaul, atau introvert gitu ya, lebih suka menyendiri, lalu tiba-tiba ada yang menyebut dirimu, hai, kamu itu kan yang pemberani itu kan ya? Kayaknya kamu ekstrovert deh, kayaknya kamu sanguin deh, seperti itu. Kira-kira apa reaksi teman-teman? Ya sudah pasti teman-teman bingung ya, apaan ini gitu ya. Dan kemungkinan besar orang yang memberikan penilaian itu salah gitu. Orang yang memberikan penilaian itu salah mengenal dirimu. Teman-teman, hal ini wajar. Hal ini wajar dan bisa saja terjadi. Kenapa? Bila yang melakukan itu adalah manusia biasa.
Namun hari ini kita sama-sama melihat ketika apa yang terjadi dengan Gideon. Dari kisah Gideon yang kita baca hari ini, yang memberikan penilaian itu bukan manusia biasa loh teman-teman, tetapi ia adalah malaikat Allah. Bahkan ada penafsir yang mengatakan berdasarkan huruf yang dipakai, dan juga dari bahasa aslinya, kemungkinan ini adalah Allah yang menjelma menjadi malaikat. Jadi ketika Gideon disebut sebagai pahlawan yang gagah berani, itu bukan tebakan teman-teman. Itu bukan sebuah tebakan, tapi itu adalah perkataan visioner yang menunjukkan siapakah Gideon di masa yang akan datang. Teman-teman, jadi sebenarnya siapa Gideon ini? Kalau teman-teman lihat di dalam surat Ibrani 11 ayat 32, saya nggak akan bacakan, tapi itu di situ disebutkan Gideon itu disebut sebagai salah satu pahlawan iman yang bisa menjadi teladan bagi kita orang-orang percaya. Tapi apakah teman-teman tahu kalau sebenarnya Gideon itu pada awalnya adalah seorang penakut? Pada awalnya dia adalah seorang peragu, orang yang nggak percaya diri. Dia hanya bisa mengasihani diri sendiri, dan dia juga termasuk orang yang kecewa dengan Allah nenek moyangnya. Dan saat itu dia juga sedang meratapi nasib dari bangsanya yang sepertinya nggak ada masa depan. Teman-teman, kalau kita membaca secara keseluruhan kehidupan Gideon yang ada di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40 ini ya. Jikalau teks ini kita jadikan naskah drama, maka kita akan bisa melihat 4 babak episode kehidupan dari Gideon. Dan di 4 episode itu kita bisa melihat bagaimana proses pembentukan Tuhan. Bagaimana proses pembentukan Tuhan atas diri Gideon yang penakut. Atas diri Gideon yang penakut dan berubah menjadi pahlawan yang gagah berani. Saat ini kita sama-sama akan melihat episode per episode ya. Lalu saya akan mengajak kita lihat episode per episode mulai dari episode 1. Episode 1 itu ada di ayat 1 sampai 10. Nah, teman-teman, di bagian ini kita bisa melihat apa yang menyebabkan Gideon kecewa dengan Allah nenek moyangnya. Di situ dijelaskan bangsa Israel selama 7 tahun. Selama 7 tahun mengalami penderitaan yang amat sangat di bawah jajahan orang Midian. Apa yang terjadi? Pada saat orang Israel memanen hasil ladang mereka, maka orang Midian ini bersama dengan sekutunya, yaitu orang Amori, beserta dengan sekutunya orang Amalek, maksudnya orang Amalek, dan orang-orang dari timur akan datang bergerombol seperti belalang. Ya, Alkitab menyebutnya mereka itu seperti kumpulan belalang. Kata belalang ini untuk menunjukkan betapa hebatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka, teman-teman. Yang mereka lakukan adalah mereka akan merampas hasil panen dan harta benda orang Israel. Kemudian memusnahkan hasil panen yang tersisa tanpa menyisakan sedikit pun, tanpa menyisakan apapun bagi orang Israel. Bisa bayangkan betapa tersiksanya, betapa kelaparannya bangsa Israel pada saat masa penjajahan bangsa Midian. Di ayat 1 dijelaskan bahwa Tuhanlah yang menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan orang Midian. Mengapa Tuhan melakukan hal seperti itu, teman-teman? Jelas. Hal ini terjadi dikarenakan orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah Allah orang Amori. Teman-teman harus tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Jadi Tuhan murka dengan sikap bangsa Israel yang selalu berbalik dari Tuhan dengan menyembah dewa-dewa penduduk asli Kanaan. Oleh sebab itu Allah menghukum mereka dengan jalan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya adalah agar bangsa Israel itu kembali kepada Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Betul, teman-teman. Setelah mengalami penindasan, setelah mengalami penderitaan yang berat dan panjang, Israel kembali berseru kepada Tuhan. Jadi, hari ini kita bisa melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel bukan karena bangsa Midian lebih kuat dari bangsa Israel, melainkan karena akibat ketidaktaatan bangsa Israel itu sendiri. Teman-teman, masalah itu selamanya bukan pada orang Midian. Masalah sebenarnya bukan pada orang Midian, melainkan pada orang Israel sendiri. Ketika kita mengalami kesulitan atau penderitaan, kita sering tergoda, teman-teman, untuk menyalahkan orang lain, bukan? Kita sering tergoda untuk mencari kambing hitam atas kesulitan yang kita alami. Namun hari ini, yuk mari kita sama-sama belajar. Untuk tidak buru-buru menyalahkan orang lain, coba kita lihat diri kita. Kita lihat diri kita terlebih dahulu, jangan-jangan kondisi itu terjadi ya karena akibat kesalahan kita. Konsekuensinya memang harus kita jalani. Oke, sekarang kita masuk ke episode kedua yang menceritakan tokoh utama yang akan kita bahas hari ini, yaitu Gideon ya, sang pahlawan pemberani. Teman-teman, sebenarnya
Apa sih yang dilakukan oleh Gideon? Sampai dia disebut sebagai pahlawan yang berani. Padahal kalau kita lihat ya, sebelum Gideon bertemu dengan malaikat Allah, ataupun setelah dia bertemu dengan malaikat Allah, tidak menunjukkan bahwa Gideon itu adalah seorang pemberani. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Gideon sebelum malaikat Allah menemuinya. Saat itu teman-teman, Gideon sedang menggiring gandum. Coba lihat di PowerPoint-nya ya. Gideon itu sedang menggiring gandum. Menggiring gandum seharusnya itu dilakukan di tempat terbuka, teman-teman, yang banyak anginnya atau di atas bukit. Karena tujuan dari menggiring itu adalah memisahkan sekam atau kulit dari bulir gandum itu, memisahkan sekam dari bulir gandum gitu ya. Nah, jadi ketika gandum itu diangkat ke atas, maka angin akan menghembuskan sekam itu dan membuat bulir gandum terjatuh gitu. Bulir gandum akan terjatuh, sekam akan terbang tertiup angin. Namun lihat apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Dia menggiring gandum di tempat tertutup. Tentu sulit sekali bukan? Tempat yang dilakukan adalah dia menggiring gandum di tempat pemerasan anggur yang nggak ada anginnya. Mengapa Gideon melakukan hal tersebut? Karena Gideon takut, teman-teman. Dia takut dengan orang Midian. Gideon takut tindakannya menggiring gandum itu ketahuan oleh orang Midian. Dan akibatnya mereka akan dirampas gitu ya. Mereka akan direbut hasil panen mereka. Apakah tindakannya ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang pahlawan yang pemberani? Tentu tidak, bukan? Lalu dia 12 dikatakan malah diri kepada Gideon di tempat pemerasan anggur tersebut, teman-teman. Kemudian malaikat tersebut memberikan salam kepada Gideon dengan berkata, Tuhan menyertai engkau. Namun salam itu dipertanyakan oleh Gideon. Keraguan mulai muncul di hati Gideon karena dia melihat realitas, teman-teman. Mana mungkin Allah menyertainya? Jika Allah menyertainya, tidak mungkin dia dan bangsanya mengalami penderitaan di tangan orang Midian. Bagi Gideon, menurut Gideon, semua ini terjadi, apa yang mereka alami hari ini itu dikarenakan Allah telah meninggalkan mereka. Namun kita tahu, teman-teman, sesungguhnya yang terjadi bukan Allah yang meninggalkan mereka. Bukan Allah yang meninggalkan umatnya. Tapi sebaliknya, umat Israel lah yang meninggalkan Allah dengan beribadah kepada dewa-dewi orang Amori. Di bagian kedua, salam malaikat itu adalah, ya pahlawan yang gagah berani. Salam ini ditujukan kepada Gideon yang mengandung unsur nubuat, teman-teman. Bahwa Gideon akan menjadi hamba Allah yang perkasa, seorang pahlawan yang gagah berani. Teman-teman, kalau kita baca Alkitab ya, sebenarnya Allah juga pernah melakukan hal yang sama loh kepada tokoh Alkitab yang lainnya. Allah, ingat nggak Bapak Abraham? Allah pernah menyapa Abraham sebagai bapa dari sejumlah besar bangsa. Padahal apa yang terjadi? Pada saat itu Abraham belum punya anak, belum punya keturunan. Begitu juga dengan Petrus. Tuhan Yesus pernah menyebut Petrus sebagai batu karang. Pada saat itu, iman Petrus masih lemah. Dia belum kokoh seperti batu karang. Hari ini, dengan cara yang sama, ketika Allah menyapa Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, lalu saya yakin kita juga disapa oleh Allah melalui Alkitab dengan sebutan yang begitu indah. Anakku, sahabatku, umatku, muridku. Meskipun saat ini, cara hidup kita belum seindah sebutan itu. Allah bermaksud menjadikan kita pribadi yang indah. Nggak penting bagaimana masa lalumu. Tidak penting bagaimana masa lalu kita. Betapa kelamnya masa lalu kita. Karena yang penting sekarang adalah keinginan atau kerinduan untuk mau berjuang bersama dengan Allah. Untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan sebutan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yakni sebagai garam dan terang. Sehingga kita bisa menjadi garam yang menerangi orang-orang di sekitar kita. Menjadi terang yang menerangi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Amin, teman-teman. Ketika Gideon menerima salam dari malaikat Allah. Apakah Gideon langsung berubah menjadi pahlawan yang gagah berani? Tentu tidak, teman-teman. Lihat apa reaksi Gideon. Ketika malaikat Allah mengatakan kepada Gideon bahwa ia diutus Allah untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Gideon ragu. Gideon ragu dengan panggilan tersebut dan merasa dirinya itu nggak pantas jadi penyelamat bangsa Israel. Gideon mencoba menghindari panggilan tersebut dengan memberikan alasan bahwa kaum keluarganya itu adalah yang paling kecil. Kaum keluarganya paling kecil di antara suku Manasye. Ditambah lagi, Gideon termasuk yang paling muda di antara keluarganya sendiri. Jadi boleh dikatakan
tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Gideon merasa bahwa Allah tentu mencari seorang pelayan yang sempurna dan ia sendiri jauh dari sempurna. Dalam poin ini teman-teman, Gideon belum begitu mengenal sifat Allah. Allah tidak mencari pelayan yang sempurna teman-teman. Allah mencari orang yang mau melayaninya dalam ketidaksempurnaannya. Teman-teman, kemudian Gideon di tengah kebingungan dan keraguannya, ia berkata, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ya, Gideon sendiri tentu nggak bisa dong menyelamatkan orang Israel sendiri. Namun ia tidak sendirian. Karena Allah menyertainya. Karena Allah akan menyertainya. Yang diupayakan malaikat pada saat itu adalah bukan supaya Gideon percaya bahwa kemampuannya sendiri bisa menyelamatkan orang Israel. Melainkan supaya Gideon percaya akan kemampuan Allah. Allah yang mengutus, malah Allah juga yang akan menyertai Gideon. Gideon yang masih belum puas, ia meminta sebuah tanda bahwa memang Allah sendirilah yang berbicara kepadanya. Teman-teman, sikap Gideon dengan meminta tanda jelas sekali terlihat kalau Gideon itu sebenarnya masih ragu. Gideon bersikap demikian membuktikan bahwa Gideon tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sabar terhadap Gideon. Kenapa? Karena selama 7 tahun Gideon itu sudah diracuni gitu ya, sudah dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang Israel pada saat itu, sehingga ia menjadi penakut teman-teman. Selama 7 tahun juga Gideon mengalami pengalaman rohani, ataupun selama 7 tahun Gideon itu hampir tidak pernah mengalami pengalaman rohani ataupun bimbingan rohani dari ayahnya Yoas. Kenapa? Karena ayahnya sendiri juga adalah penyembah Baal. Ayahnya sendiri Yoas menyembah dewa orang Amori. Lalu kita melihat di ayat 18, Gideon berkata kepada malaikat Tuhan tersebut, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu. Teman-teman, Gideon tidak ingin malaikat pergi sebelum memberikan kepastian. Gideon membutuhkan tanda kepastian dari Tuhan. Lalu, apa yang Gideon lakukan? Gideon memberikan persembahan berupa anak kambing dan roti tak beragi. Dan inilah tanda pertama yang Allah berikan kepada Gideon. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Ia menerima kurban persembahan Gideon dengan cara yang luar biasa. Tuhan menerima korban persembahan Gideon dengan cara yang luar biasa, yaitu ketika malaikat Tuhan menyentuh daging dengan roti dan roti dengan ujung tongkatnya, api menyembur keluar dari sebuah batu dan membakar habis persembahan Gideon. Melihat pemandangan yang tidak terbiasa itu tentu membuat Gideon takut dan kaget. Namun Tuhan meyakinkan Gideon bahwasanya ia tidak akan mati. Setelah itu, Tuhan menguji Gideon dengan memberikan tugas pertama, yang kemudian ini menjadi titik balik, menjadi turning point di dalam kerohanian Gideon. Di episode ketiga ini kita akan melihat, yaitu kita bisa lihat ya di ayat 25 sampai ayat 32, di mana malaikat Tuhan memerintahkan Gideon untuk meruntuhkan mesbah Baal dan patung Asyera. Namun apa yang terjadi teman-teman? Gideon gak memiliki keberanian untuk menghancurkan mesbah Baal itu di siang hari. Ia melakukannya di malam hari. Teman-teman, seorang pemberani bukan berarti dia tidak memiliki rasa takut. Seorang pemberani adalah orang yang akan tetap menyelesaikan misinya meskipun itu dilakukan dengan hati yang diliputi ketakutan. Gideon, untuk menjadi penyelamat bangsa Israel, tugas pertama yang harus dilakukan oleh Gideon adalah melenyapkan dewa-dewi di tengah-tengah kaum keluarganya sendiri. Ia nggak akan mungkin bisa melenyapkan musuh-musuh Israel kalau ia sendiri belum mampu melenyapkan ibadat kafir di dalam kalangan keluarganya. Setelah merubuhkan mesbah Baal, lalu Gideon pun mendirikan mesbah yang baru dan mempersembahkan mempersembahkan lembu sebagai korban bakaran untuk Allah. Teman-teman, dengan robohnya mesbah dan berhala Baal, kemudian menimbulkan kehebohan di kalangan kaum keluarga Gideon. Mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan pelakunya. Gideon sendiri juga agak menyangkal apa yang telah dia lakukan. Lalu penduduk Israel memaksa Yoas untuk menyerahkan anaknya, yaitu si Gideon itu. Supaya apa? Supaya mereka dapat membunuhnya. Tindakan Gideon ini teman-teman ternyata menyadarkan ayahnya Yoas. Dan tentu saja Yoas gak mau kehilangan anaknya. Oleh sebab itu apa yang Yoas lakukan? Yoas berkata, jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya sendiri. Jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya sendiri.
Pernyataan Yoas mengandung makna yang mendalam, teman-teman. Yoas yang sebelumnya adalah penyembah berhala telah berubah menjadi pendukung Gideon. Ternyata perjumpaan Tuhan dengan Gideon tidak hanya mengubah Gideon, namun juga mengubah ayahnya Yoas. Apa yang dikatakan Yoas sangat masuk akal, bukan? Jika Baal itu Allah, pasti ia sanggup membelanya sendiri. Kalau ia tidak sanggup membela orang yang percaya kepadanya, maka ia juga nggak sanggup, ia bukan Allah yang sejati, seperti itu. Oleh sebab itu, teman-teman, setelah perkataan Yoas, nggak ada satupun orang yang berani menyentuh si Gideon. Sejak saat itu, orang memberi nama lain kepada Gideon, yaitu Yerubaal, yang berarti Baal berjuang untuk dirinya sendiri. Apakah setelah kejadian yang menegangkan itu, hati Gideon menjadi mantap sepenuhnya kepada Tuhan? Oh, ternyata belum, teman-teman. Gideon masih menjalani proses itu. Saat ini saya mengajak kita melihat babak keempat, yaitu terakhir di ayat 33-40. Di babak terakhir dari pasal ini, kita melihat Gideon kembali gentar. Gideon melihat situasi semakin genting, teman-teman. Musuh Israel, yakni orang Midian dan orang Amalek itu telah menyeberangi sungai Yordan. Ya, mereka telah menetap di lembah Yizreel, tidak jauh dari Ofra, yaitu tempat tinggal Gideon. Tujuan mereka jelas, yaitu merampas hasil panen dan merusak ladang orang-orang Israel. Untuk itu Gideon kembali meminta kepastian atau konfirmasi dari Tuhan. Bukan sekali, teman-teman, tapi 2 kali. Gideon meminta tanda 2 kali, teman-teman. Iman Gideon masih membutuhkan dukungan tambahan dan Allah menyediakan dukungan tambahan tersebut. Tanda pertama yang diminta oleh Gideon adalah guntingan bulu domba yang dia letakkan di tempat pengirikan pada malam hari menjadi basah oleh embun. Namun daerah di sekelilingnya itu kering gitu. Itu permintaan Gideon. Setelah tanda tersebut diberikan oleh Tuhan, ternyata tanda ini nggak sepenuhnya dapat meyakinkan Gideon. Kenapa? Karena sifat dari bulu domba itu adalah menyerap air, teman-teman. Sehingga mungkin saja terjadi ketika pagi hari, ketika matahari masih terik, bulu domba itu masih basah dan sekelilingnya pasti sudah kering karena cahaya matahari. Oleh sebab itu Gideon meminta tanda yang kedua, yaitu tanda yang bertentangan dengan alam. Tanda yang sebaliknya, yaitu bulu domba yang dia taruh di tanah itu kering, namun sekelilingnya basah oleh embun. Dan sekali lagi, Tuhan mengabulkan permintaan Gideon dengan memberikan tanda kedua tersebut. Setelah Gideon melihat kedua tanda tersebut, Gideon meyakini bahwa Allah benar-benar hadir, Allah benar-benar Maha Kuasa, Allah benar-benar akan menepati janjinya. Sehingga saat itu lenyaplah keraguan Gideon. Ia sekarang sungguh-sungguh percaya bahwa Allah akan menyelamatkan bangsa Israel melalui dirinya. Teman-teman, dari kisah Gideon ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan kita imani sebagai anak Tuhan. Yang pertama, meskipun Gideon pada awalnya memiliki iman yang rapuh, penakut, tidak percaya diri, bahkan sampai 3 kali Gideon meminta tanda kepada Allah. Namun justru di dalam kerapuhan imannya, ia berjuang untuk melaksanakan kehendak Allah. Iman rapuh Gideon masih lebih baik daripada tidak beriman sama sekali. Dan Allah tetap berkenan kepadanya, dan Allah tetap mau memakainya. Ketidakmampuan dan tidak adanya hal-hal yang membanggakan di dalam diri kita seringkali menjadi penolakan seseorang untuk menerima panggilan Tuhan. Ditambah lagi kalau kita punya masa lalu yang gelap ya, kita nggak dianggap ketika kita di lingkungan kita, kemudian mungkin di sekolah kita nggak dianggap, atau bahkan di rumah kita diremehkan karena kita tidak sepintar cici kita nggak sepintar koko kita. Teman-teman, saya mau kasih tahu hari ini. Dunia boleh memandang rendah kita. Mengatakan kita nggak punya harapan, bodoh dan sebagainya. Namun di mata Tuhan kita itu berharga, teman-teman. Di mata Tuhan kita itu berharga sekali. Engkau dan saya adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu potensi yang ada di dalam dirimu dan diri Lause. Dan Tuhan mau kita menggali potensi itu dan kemudian memakainya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Manusia memang melihat yang di depan mata. Tapi ingat, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Mulai hari ini, jangan mudah percaya. Jangan menerima kata-kata orang yang merendahkan dirimu. Percayalah apa yang dikatakan Alkitab tentang dirimu. Kita diciptakan untuk menjadi garam dan terang. Kita diciptakan untuk memiliki arti gitu ya. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Jadi teman-teman, hari ini biarlah kita sama-sama boleh belajar untuk
memegang apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari kehidupan Gideon adalah sebelum Gideon dipakai Tuhan untuk berperang melawan bangsa Midian, Gideon sempat hidup dalam kesulitan selama 7 tahun, bukan? Dia hidup di dalam ketakutan, tidak ada kepastian akan masa depan. Namun, apa yang terjadi setelah Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan, teman-teman? Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Gideon mengalami transformasi iman dari seorang penakut menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Kalau teman-teman membaca pasal 7 ya, di situ Gideon berperang melawan bangsa Midian yang berkekuatan 135.000 orang. Di mana pasukan Gideon yang awalnya 32.000 orang, Tuhan kurangi, Tuhan susutkan menjadi 300 orang. Bayangkan teman-teman, berarti sekarang 135.000 orang tentara melawan 300 orang tentara. Satu lawan yang benar-benar tidak seimbang, teman-teman. Namun Gideon pada saat itu dia nggak protes sama Tuhan. Gideon dia tidak gentar, sebab Tuhan telah mempersiapkannya. Lewat kesulitan dia hadapi sebelumnya telah membuat Gideon menjadi seorang yang gagah berani dan sekaligus dia memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan sepenuhnya. Teman-teman, hari ini kalau engkau merasa hidupmu sulit, apalagi di masa pandemi ini ya, keluargamu harus berjuang dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, atau ada anggota keluargamu yang sedang berjuang dengan sakit penyakit, atau mungkin ada di antara kita yang sedang berduka karena kehilangan orang yang kamu kasihi. Semua yang kamu alami hari ini, percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu untuk melakukan tugas yang besar dan mulia. Yang perlu kamu lakukan saat ini adalah belajar untuk mentaati perintah Tuhan dan beriman penuh kepada Dia seperti yang telah dilakukan oleh Gideon. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah Gideon ini adalah ketika Gideon ingin mengelak dari tanggung jawab dengan mengatakan mengutarakan realitas hidupnya yang menyatakan bahwa ia tidak punya kemampuan apa-apa, Gideon lupa bahwa pekerjaan Tuhan dilakukan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh Gideon. Gideon hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melawan bangsa Midian. Sama teman-teman, kalau Tuhan mau memakai kita, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Yang Tuhan mau hanyalah ketaatan dan kesediaan hati kita untuk melakukan kehendak Allah. Jadi teman-teman, melalui kisah Gideon hari ini, Tuhan hanya menuntut 2 hal dari kita, yaitu beriman dan taat. Singkat kata, dipakai Tuhan berarti kita dipakai untuk menjadi alat. Ingat ya, dipakai Tuhan itu berarti kita hanyalah sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ia mengajak kita terlibat supaya kita bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan bersama saudara-saudara seiman lainnya yang melayani Tuhan. Hari ini Lause mendorong kita semua anak-anak remaja. Cari apa kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan ingin kamu kerjakan. Potensi apa yang sudah Tuhan berikan di dalam dirimu. Gali itu. Keluarkan itu. Dan pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui kisah Gideon ini sungguh boleh membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberikan yang terbaik, Tuhan beserta dengan kita. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur bagaimana Tuhan boleh menolong kami. Sekali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu dari kisah Gideon ini. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh memiliki iman yang kuat dan taat melakukan kehendak Tuhan. Kami lemah, kami terbatas. Untuk itu biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk terus mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Teman-teman bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca teman-teman, atau teman-teman juga bisa scan QR code-nya. Sekarang mari kita angkat pujian Ku Persembahkan Hidupku.
persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan hingga akhir Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pakai Tuhan, supaya persembahan ini hanya boleh memperluas kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Cistella tidak bisa melihat kalian secara real, tapi Cistella berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dan kalian boleh bersuka cita lewat ibadah PRMI hari ini terberkati. Teman-teman, izinkan Cistella untuk menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, kita mau sama-sama berterima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh penginjil Mary Ong. Biarlah apa yang sudah contoh Mary taburkan itu boleh sungguh-sungguh dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Teman-teman, pada kesempatan kali ini juga atas nama PRMI, Cistella mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi contoh Mary yang telah kehilangan papa mertua, yaitu papa dari Kosaut di Pematang Siantar telah meninggal. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan juga penghiburan bagi contoh Mary, Kosaut sekeluarga karena kehilangan papa terkasih. Teman-teman, pengumuman yang kedua, kita juga bersyukur kalau Tuhan telah memberikan kesempatan bagi teman-teman kita untuk melayani kita bersama-sama lewat penyelenggaraan ibadah PRMI hari ini. Kita bersyukur baik mereka yang melayani di area mimbar, teman-teman semua dapat lihat orangnya, maupun juga yang di belakang mimbar yang kalian tidak tahu siapa orangnya, tetapi ada editor dan juga orang yang mengupload ke YouTube. Mereka adalah orang-orang yang berkolaborasi di dalam penyelenggaraan ibadah sehingga setiap kita dapat mengikuti ibadah PRMI dari rumah kita masing-masing. Kiranya apa yang sudah teman-teman kita taburkan ini boleh sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Pengumuman yang ketiga, teman-teman, tema PRMI minggu depan itu adalah kita masuk ke episode yang ketiga dari Bible Warriors, yaitu kita akan membahas tokoh Yusuf yang akan dibawakan oleh Guru Injil Antoni dari GKI Agape. Oleh karena itu teman-teman, persiapkan diri kita masing-masing sehingga kita dapat beribadah minggu depan di channel YouTube PRMI. Berikutnya teman-teman, Cistella nggak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh teman-teman anggota PRMI untuk tetap patuh sama protokol kesehatan, kurangin mobilitas, nggak usah keluyuran kemana-mana, kalau terpaksa keluar rumah, gunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan seterusnya. Dan yang paling penting teman-teman, kalau kamu belum mendapatkan vaksin, segeralah secara proaktif, kamu tanya orang tua kamu, ataupun juga RT RW di sekitar kamu, atau kalau kamu aktif di medsos, kamu akan mendapatkan banyak informasi bahwa pemerintah kita telah menggalakkan begitu banyak kesempatan-kesempatan agar warga dapat mendapatkan vaksin, khususnya buat kalian yang berusia 12-17 tahun. Oleh karena itu, kalian dapat berpartisipasi baik secara umum ataupun juga kalau sekolah kalian mengadakan vaksin bekerja sama dengan pemerintah. Ambil bagian di dalamnya, sehingga kita semua dapat mengurangi kasus positif harian dari COVID-19. Atau kalau nanti misalnya terpapar COVID, kita punya antibodi yang cukup baik karena badan kita itu sudah mendapatkan vaksin. Jadi teman-teman, mari kita berpartisipasi di dalam vaksinasi. Berikutnya teman-teman, Cistella mau menyampaikan pengumuman berkaitan dengan absensi. Teman-teman, absensi kita dapat dilakukan lewat 3 cara. Jadi dua cara pertama kalian sudah tahu, biasanya itu di dalam ibadah video ibadah PRMI, teman-teman bisa klik link absen ataupun juga scan QR code. Tetapi ada tambahan backup, seandainya link ataupun juga scan QR code itu tidak dapat kalian lakukan, kalian bisa klik link yang ada di dalam kolom deskripsi
di YouTube ada bagian deskripsi, di situ ada link backup untuk absensi. Teman-teman mungkin berkata, kenapa sih aku harus repot-repot untuk absen? Kenapa harus susah-susah absen gitu ya? Teman-teman, link absen ini dibuat oleh pengurus bukan hanya penting untuk pengurus, tetapi ini adalah sebuah kesempatan yang dibukakan untuk teman-teman anggota PRMI mendapatkan kesempatan untuk sharing, mendapatkan kesempatan untuk menuliskan ulang apa yang teman-teman dapat di dalam khotbah ibadah PRMI hari itu. Ketika teman-teman tulis ulang, teman-teman ingat pesan Tuhan secara pribadi buat kamu itu apa. Kalau kamu ingat, maka kamu akan lebih berpeluang untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak catet, nggak ingat apa-apa, habis dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, kita nggak lakukan apa-apa, hidup kita tidak berubah, dan orang lain di sekitar kita tidak mendapatkan berkat lewat kehidupan kita yang diubahkan lewat firman Tuhan. Jadi teman-teman, waktu kamu tulis ulang, kamu memberikan diri kamu kesempatan untuk mengingat ulang, kamu dapat apa, Tuhan mau kamu lakukan apa, sehingga itu boleh menolong kamu untuk menjadi pelaku firman dengan lebih baik lagi, begitu ya teman-teman. Jadi pandanglah link absen ini bukan sebagai sesuatu yang memberatkan kamu, tetapi ini melatih kamu, memberikan kesempatan kepada kamu untuk tidak melewatkan firman Tuhan, tapi menemukan berkat-berkat, mutiara-mutiara yang Tuhan ingin untuk kamu praktekkan dalam hidup kamu secara pribadi. Oke, teman-teman, itu aja warta dari Cistella. Cistella mau ajak kita untuk mengakhiri ibadah PRMI pada hari ini dengan menaikkan doa penutup bersama-sama. Cistella akan pimpin, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur kalau di tengah-tengah pandemi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemajuan teknologi yang memungkinkan semua ini terjadi. Kami bersyukur untuk pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan berikan kesetiaan, hati mereka yang rindu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati kehidupan mereka satu persatu. Apa yang telah mereka taburkan itu bukan hanya memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang lain, tetapi ya Tuhan, Engkau boleh bersukacita menerima setiap persembahan yang mereka lakukan ketika mereka menggunakan talenta-talenta yang Tuhan titipkan kepada mereka dengan semaksimal mungkin di dalam segala keterbatasan kondisi yang ada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa mau menyerahkan setiap kebijakan, himbauan, maupun juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami di dalam usaha mereka untuk menanggulangi pandemi COVID dan dampaknya yang kami rasakan di berbagai macam aspek ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh terus memberikan hikmat bagi pemerintah kami sehingga mereka boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan bukan hanya mengutamakan kepentingan golongan tertentu, tetapi ya Tuhan, semua kebijakan pemerintah kami itu boleh berdampak baik bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kami bersyukur kalau dalam masa PPKM darurat ini kami dapat melihat hasil yang cukup nyata ketika angka COVID makin menurun. Kami terus berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh pakai setiap kebijakan pemerintah yang ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat itu boleh mendatangkan hasil yang baik. Kami berdoa untuk angka kematian yang masih sangat tinggi. Mohon kiranya Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berbelas kasihan ya Tuhan, karena itu bukan hanya berbicara tentang angka, tetapi itu berbicara tentang jiwa. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kemurahan-Mu boleh nyata, kemurahan-Mu boleh melawat Indonesia di masa-masa pandemi COVID ini. Makin banyak orang yang frustasi menghadapi kematian. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh pakai teman-teman anggota PRMI supaya dimanapun mereka berada, mereka boleh menceritakan tentang kepastian jaminan keselamatan hidup setelah kematian, berada di dalam kekekalan surga bersama dengan Tuhan Yesus lewat perkataan teman-teman anggota PRMI maupun juga lewat perbuatan mereka. Mereka boleh menyatakan mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pergumulan teman-teman anggota PRMI berkaitan dengan studi mereka. Mungkin ada rasa lelah, ada rasa capek, bosen, hilang semangat di tengah-tengah
studi online ini. Tetapi kiranya Tuhan, Engkau yang boleh terus membakar semangat mereka untuk tetap diperlengkapi, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun di sekitar mereka mungkin tidak ada guru secara real atau teman-teman yang dapat mensupport mereka, teman-teman sekolah semuanya hanya tampak lewat Zoom. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh memperlengkapi teman-teman anggota PRMI untuk tidak patah semangat, tetapi mereka juga tidak ketinggalan nantinya ketika badai pandemi COVID ini berlalu, mereka tidak kalah dari remaja-remaja seluruh dunia yang boleh menggenggam masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Bukan hanya meminta kepada Tuhan, tapi mereka memperjuangkan apa yang Tuhan titipkan. Ketika Tuhan menitipkan peran sebagai pelajar, mereka dapat menggunakan dan melakukan peran itu dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami anggota PRMI yang telah menyelesaikan masa SMA mereka dan memasuki masa perkuliahan. Tuhan juga yang boleh pimpin, khususnya ada minggu-minggu ospek, perkenalan kampus, tapi semuanya juga dilakukan secara daring. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada kesulitan di dalam adaptasi untuk mengenal teman-teman kuliah yang baru, berkenalan secara Zoom dan lain-lain. Kiranya Tuhan Engkau yang tetap boleh memberikan mereka semangat dan sukacita untuk memasuki jenjang studi yang lebih tinggi, yaitu sebagai seorang mahasiswa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga yang boleh memimpin dan menyertai pergumulan teman-teman anggota PRMI secara pribadi. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang bergumul dengan masalah kesehatan maupun juga anggota keluarganya ada yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau boleh jamah, Engkau boleh sembuhkan, Engkau boleh berikan kekuatan kepada mereka di masa-masa yang susah ini. Ketika sakit penyakit itu datang, biarlah mereka dapat melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh dinyatakan di lingkungan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan mau menyerahkan juga untuk orang tua dari anggota PRMI yang mungkin bergumul dengan perekonomian, dengan usaha atau pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati orang tua anggota PRMI ini supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan berikan hikmat bijaksana, hati yang tetap bersemangat untuk memperjuangkan apa yang dapat mereka lakukan dengan tetap bergantung kepada kemurahan Tuhan dan tetap mempercayai kalau Engkau adalah Allah yang memelihara hidup mereka. Tuhan, tolonglah kehadiran anak-anak-Mu anggota PRMI sedari remaja untuk tetap dapat memberkati anggota keluarga mereka, sehingga ketika mereka ada lebih banyak waktu di rumah, stay at home, mereka sungguh-sungguh dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang boleh menolong setiap anggota keluarga yang lain, termasuk orang tua mereka. Di masa yang sulit ini, kehadiran teman-teman remaja boleh Tuhan pakai menjadi garam dan terang di dalam rumah mereka juga. Sehingga ya Tuhan, kalau seandainya ada anggota PRMI yang orang tuanya belum percaya sama Tuhan Yesus, lewat kehadiran anggota PRMI di rumah mereka, orang tua mereka boleh melihat Kristus yang nyata, kasih Kristus yang nyata lewat anak-anak mereka yang mau taat kepada orang tua, yang mau rajin membantu, yang mau ringan tangan untuk mengasihi dan menolong anggota keluarga yang lain. Kami berdoa Tuhan, ada banyak hal mungkin yang sulit untuk teman-teman anggota PRMI sharingkan atau ceritakan di tengah-tengah kesulitan mereka. Tetapi ya Tuhan, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan. Di masa yang sulit ini, teman-teman anggota PRMI ini boleh memiliki relasi yang makin kuat dengan Tuhan. Mereka tidak kecewa kepada Tuhan, tapi mereka boleh semakin rindu untuk mencari Tuhan, semakin mau bergantung kepada Tuhan, dan pada akhirnya ya Tuhan, mereka boleh melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang bukan hanya diajarkan oleh guru-guru agama ataupun dikhotbahkan oleh hamba Tuhan di gereja, tapi Allah yang menyertai hidup mereka, Allah yang hadir dan bertindak seturut dengan kasih dan rencana Tuhan, Allah yang begitu dekat dengan mereka, Allah yang hanya sejauh doa. Tuhan, kami mau menyerahkan masa depan teman-teman anggota PRMI bersama anggota keluarga mereka, maupun juga relasi mereka dengan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya lewat berbagai macam kesulitan hidup, nama Tuhan tetap dapat dipermuliakan dalam segala keterbatasan manusia, khususnya teman-teman anggota PRMI yang masih sangat muda, di usia remaja, merasa terbatas, merasa tidak berdaya, mau melakukan apapun. Kiranya mereka boleh makin mengandalkan kuasa Tuhan yang tak terbatas, boleh semakin dinyatakan lewat hidup mereka ketika mereka mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, doa ini ingin kami tutup dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman PRMI yang terkasih, ibadah PRMI telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa di channel YouTube PRMI Manuel minggu depan jam 8 pagi. Bye-bye!